akan bahas lebih detail programnya seperti apa, termasuk nanti teknisnya ya. Jadi nanti apakah teman-teman akan, untuk yang Kelurahan Begadung ini, yang satu desa atau desanya teman-teman yang sedesa dengan Begadung, adakah dari kelompok 1? Paling dekat Lubna, Bu. Paling dekat Lubna. Yang di desa itu enggak ada? Tidak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali? Iya. Pak Le, Bule, atau siapa gitu juga enggak ada? Ya masih saudara itu Pak Lurahnya sama saya, Bu. Oke, malah enak kalau lurahnya. Oke, berarti enggak masalah ya. Artinya untuk koordinasi kita tidak ada masalah karena ada ponaannya atau kamu yang ada di sana ya Mas ya? Iya. Kemudian yang Gemenggeng, yang desanya di sana, rumahnya di sana siapa? Saya, Bu. Siapa? Sinta. Sinta. Ya. Jarak paling jauh dari Gemenggeng berapa kilo kira-kira? Jarak rumah teman-teman. Paling jauh berapa kilo? 10 kiloan. Oh, 10 kilo. Oke. Berarti nanti kita juga akan membahas detail analisis situasi apakah di sana itu aman terkait dengan paparan COVID atau tidak, sehingga kita juga bisa merencanakan pada program yang akan kalian buat nanti seperti apa teknis pelaksanaannya dan apakah harus hadir di desa itu, kemudian juga jadwalnya mungkin nanti bisa dibuat karena tadi dapat edaran teman-teman diizinkan untuk melakukan koordinasi secara langsung di desa Gemenggeng maupun Begadung, sehingga nanti mohon untuk kelompok 1 dan kelompok 2 beli masker dan juga face shield ya Mas ya, ketika nanti di lapangan kalian tetap pakai itu dan juga hand sanitizer, jangan lupa. Siap. Iya, Bu. Termasuk nanti kita akan identifikasi dari sekian banyak mahasiswa ini masing-masing kelurahannya apakah ada yang terpapar COVID atau tidak, sehingga nanti kita juga harus mewaspadai. Misalkan di rumahnya Mbak Windy ada yang terpapar COVID, maka kita juga harus mempertimbangkan itu, apakah Mbak Windy akan ke kelurahannya setiap hari atau 4 hari sekali atau cukup di rumah saja. Termasuk kemarin yang ada yang WA ke saya program PMI ya, tidak bisa melakukan donor darah, tidak harus mendonorkan darahnya kalau itu adalah programnya PMI. Artinya, teman-teman, kalau saya tidak bisa mendonorkan darah, maka saya akan menjadi apa di sana? Jadi, yang Nancy kah, bantu Nancy perawatnya, sehingga tidak ada yang merasa loh kok enak, enggak donor darah gitu ya. Nah, ini juga harus dimaklumi oleh teman-teman karena kita harus menjaga kesehatan, itu yang paling penting. Langsung ke paparan proposal aja ya. Yang lebih dulu presentasi kelompok 1 atau kelompok 2? Ini aku dulu aja. Gimana Mas ya, Kak? Iya, nggak apa-apa. Ini kelihatan nggak proposalnya? Sudah Mas, kelihatan. Oh iya. Ini. Diperbesar aja itu tulisannya biar kelihatan saya, biar terbaca Mas. Nah, ini proposal dari Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Nah, ini nanti kita pakai judulnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat Tanggap COVID-19 melalui Program Kemanusiaan Kampung Tangguh Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Nah, ini anggotanya dari Desa Gemenggeng itu ada Yeni, Siti Nur Azizah, Nungki, Putri, Desi, Ulfa, terus saya sendiri, Rahmadona, Windy Rafidah, Asep Prasetyo, Hildayatus, Sinta Nur, Tribudi, Arinda Fatika, Elsa Mega. Nah, nanti sebagai koordinator wilayah ini saya sendiri, sudah tercantum nomornya juga. Lokasinya Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Targetnya terciptanya masyarakat yang siap menghadapi era new normal melalui program Kampung Tangguh Semeru. Nah, analisis situasi Desa Gemenggeng merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Desa Gemenggeng merupakan salah satu desa yang menjadi sasaran program Kampung Tangguh yang didirikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kampung Tangguh merupakan program pemerintah untuk menekan persebaran virus COVID-19 yang ditekan dimulai dari ruang lingkup terkecil, yaitu masyarakat desa. Desa Gemenggeng terdiri dari 4 dusun dan 1 dukuhan, yaitu Dusun Gemenggeng, Dusun Semanding, Dusun Klitik, Dusun Kedung Bajul, dan Dukuh Klaten. Penduduk Desa Gemenggeng memiliki mata pencaharian mayoritasnya petani. Sebagian penduduk juga bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan berwirausaha. Infrastruktur di Desa Gemenggeng cukup memadai. Dilihat dari tersedianya fasilitas belajar, mulai dari PAUD,
TK dan SD. Selain itu juga terdapat fasilitas lainnya seperti tempat pendidikan Al-Quran. Pemuda desa merupakan pemuda yang aktif dalam organisasi Karang Taruna. Pemuda Karang Taruna inilah yang akan menjadi tonggak perubahan perkembangan desa. Di Desa Gemenggeng terdapat ibu-ibu rumah tangga yang aktif dalam organisasi PKK atau pemberdayaan kesejahteraan keluarga. PKK bertujuan untuk meningkatkan partisipasi wanita dalam pembangunan desa. Dalam kondisi pandemi yang sedang melanda bumi, terkhususnya Indonesia, tentu perlu adanya pencegahan maupun menekan penyebaran virus. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki program Kampung Tangguh Semeru yang bertujuan untuk menekan persebaran virus COVID-19 yang dimulai dari elemen pemerintah paling bawah, yaitu pemerintahan desa. Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten yang menjalankan program Kampung Tangguh Semeru. Yang harus dipersiapkan dalam melaksanakan Kampung Tangguh Semeru ini adalah persiapan ruang isolasi, tenaga medis, protap maupun SOP penanganan pasien COVID-19 hingga pemulasaran jenazah COVID-19. Tak hanya itu, Kampung Tangguh Semeru harus memiliki lumbung pangan sendiri untuk menghidupi warganya. Desa Gemenggeng menjadi salah satu desa yang menjadi sasaran program Kampung Tangguh Semeru karena dirasa di desa ini sudah memiliki kesiapan untuk melaksanakan program tersebut. Oleh karena itu, untuk terrealisasinya program Kampung Tangguh Semeru dalam menekan persebaran COVID-19, kelompok 1 KKN Gelombang 3 Kabupaten Nganjuk di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk akan membantu mewujudkan berjalannya program yang ada di desa tersebut dengan program kemanusiaan yang akan dilaksanakan. Dari program kemanusiaan tersebut, ada pun beberapa agenda yang akan dilaksanakan antara lain bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Nah, berikut ini adalah masalah-masalah yang kita temui di Desa Gemenggeng. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan belajar anak-anak di Desa Gemenggeng? Bagaimana cara mengolah hasil alam menjadi ramuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Bagaimana cara membantu pendataan posko COVID-19 yang ada di desa? Terus yang keempat itu bagaimana cara meningkatkan minat masyarakat untuk donor darah? Rencana pemecahan masalahnya itu yang pertama memberikan bimbingan belajar kepada anak-anak. Lalu yang kedua memberikan bantuan kerjasama dalam pembuatan rumusan ramuan sebagai peningkatan daya tahan tubuh. Yang ketiga memberikan bantuan sebagai relawan di posko COVID-19. Yang keempat memberikan sosialisasi pentingnya donor darah untuk meningkatkan minat masyarakat agar berminat untuk mendonorkan darahnya. Rencana pelaksanaan program kemanusiaan yang kami usulkan akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2020. Nah, ada pun beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan. Yang satu, pembentukan kelompok. Yang kedua, pembagian tugas untuk masing-masing program. Yang ketiga, melakukan survei di desa. Yang keempat, koordinasi antar anggota kelompok dalam pelaksanaan program. Lalu penyesuaian anggaran, lalu persiapan administrasi. Untuk tahap pelaksanaannya sebagai berikut. Program utamanya itu membuat posko Kampung Tangguh Semeru. Rencana programnya memberikan bantuan SDM di posko Kampung Tangguh Semeru. Lalu untuk program yang kedua membantu pelaksanaan kegiatan Kampung Tangguh Semeru. Rencana programnya berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat serta membantu tercapainya tujuan Kampung Tangguh Semeru. Ini yang ketiga itu simulasi tanggap COVID-19. Rencana programnya simulasi terkait penanganan pendatang hingga proses perawatan jenazah. Lalu yang keempat, senam pagi dan berjemur tiap hari Jumat. Nah, nanti untuk senamnya bisa setiap hari Jumat dan 1 minggu sekali. Program kelima itu pelatihan PKK dalam membuat jamu herbal. Rencananya itu pelatihan bersama ibu-ibu PKK dalam pembuatan ramuan herbal sesuai protokol kesehatan. Program ke-6, pelatihan PKK dalam pembuatan masker kain. Nah, ini rencananya pelatihan bersama ibu-ibu PKK dalam pembuatan masker kain sesuai protokol kesehatan. Terus program ke-7 itu ada donor darah. Mahasiswa mendonorkan darah di PMI serta mengajak masyarakat untuk menjadi pendonor. Program ke-8 itu bimbel atau bimbingan belajar. Nah, ini rencananya itu seperti di private gitu, di homeschooling. Jadi tiap rumah. Terus ada tahap evaluasi, pembenahan akhir, dan pemantauan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan. Terus membuat dokumentasi evaluasi atas kelemahan dan kelebihan program yang dilaksanakan baik dalam bentuk gambar, video, dan atau tulisan. Tahap laporan telah disusun, program selesai dilaksanakan dan evaluasi sudah dijalankan. Untuk berikutnya dimuat menjadi artikel dan melaksanakan seminar hasil secara online. Nah, ini logbooknya yang sudah kami lakukan itu
itu silaturahmi di Desa Gemenggeng. Ini kemarin, terus targetnya itu perangkat Desa Gemenggeng sendiri mengenal seluruh perangkat Desa Gemenggeng dan mengetahui kondisinya masyarakat itu seperti apa. Ini tidak semuanya ikut, cuma perwakilan saja untuk melihat situasi dan kondisi di Desa Gemenggeng. Sekian Bu, presentasinya dari saya. Baik, terima kasih Mas Burhan. Oke, kalau saya lihat program yang sudah dibuat oleh Mas Burhan itu sangat bagus. Tapi banyak banget itu Mas Burhan. Kalau Iya. saya lihat programnya itu kan ada 4 tadi ya, bimbingan belajar yang ke rumah gitu ya maksudnya itu ya. Iya, ke rumah. Mahasiswa ke satu rumah begitu. Kemudian Gimana Bu? satu mahasiswa itu ke satu rumah gitu kan, door to door kan ya. Iya, door to door. Terus pembuatan ramuan jamu, terus apa ini, bantuan relawan sama sosialisasi donor darah. Termasuk Iya. tadi juga ada senam pagi ya hari Jumat. Iya, Kalau saya lihat begitu banyak program, maka kelihatannya teman-teman harus stay di sana dalam 1 bulan gitu. Karena kalau yang di jadwal tadi kan ada berapa orang tadi? 15 orang ya? 15 orang. ya 15 orang. Masing-masing itu ada yang bimbingan belajar, ada yang pengolah bahan makanan dan seterusnya. Artinya mereka harus bertanggung jawab pada kegiatan itu dan mau tidak mau mereka harus ke sana. Ya. Iya. Kalau misalkan programnya begitu banyak, ini ada kewirausahaan. Kalau pembuatan ramuan ini sampai ke pemasarannya enggak? Atau hanya untuk meningkatkan ilmu warga saja? Untuk meningkatkan ilmu warga saja, Bu. Oke, berarti lebih ke program proyek desa ya, lebih kemanusiaan ini Mas ya. Ya, Sama pendidikan karena bimbel. Pendidikan. Tapi kalau misalkan hanya 2 boleh, tetapi karena KKN kita itu seminimal mungkin teman-teman itu berada di tempat desa itu, desa apa tadi Mas? Gemenggeng. Gemenggeng, ya. Di desa Gemenggeng, kalian tidak usah setiap hari ke sana. Artinya kalian harus bisa mempertimbangkan nih bagaimana caranya. Ada beberapa program tetapi tidak setiap hari dan itu pun tidak usah 24 jam. Kalian tidak usah menginap di sana ya, apalagi ada yang 10 km. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Jadi mungkin 1 minggu berapa hari gitu kita bisa ke desa, dan itu pun juga saran saya dibatasi waktu, jangan full, tidak usah setiap hari, misalkan sehari dari jam 9 sampai jam 2 atau sampai jam 3. Dipertimbangkanlah nanti di sana kebutuhannya apa. Artinya begini loh Bu, kalau misalkan 1 hari 5 orang yang stay di sana, maka yang 10 orang ini ngapain? Yang 10 orang ini menyiapkan, karena kan tadi ada sosialisasi donor darah. Kalau misalkan ada 30 orang, maka teman-teman itu harus menyiapkan paling tidak 2-3 minggu sebelum acara. Nah, artinya apa? Kalau misalkan ada yang bimbel ya, bimbingan belajar, maka bimbingan belajar jangan malam, tapi pagi atau siang hari atau sore hari, begitu kan ya. Nah, nanti teman-teman yang lain yang ada di rumah itu juga bekerja di rumah masing-masing, yang koordinasi dengan PMI ya, terus nanti menyiapkan leafletnya atau menyiapkan hal-hal yang memang dibutuhkan. Karena kan kalau kita mendatangkan dari luar, kita juga harus menyiapkan jauh-jauh hari kan ya. Termasuk kalau misalkan apa tadi membuat ramuan lah, kan kalau buat ramuan juga uji coba kan. Yang lain mungkin di Google Meet bagaimana cara membuat ramuannya, siapa yang ditugasi untuk membuat ramuan gitu. Jadi teman-teman enggak usah yang terlalu banyak programnya, apalagi ini 4 dusun 1 dukuhan Mas. Ini kamu di desanya atau hanya 1 dukuhan atau hanya 1 dusun aja? Di desanya itu Bu. Di desanya. Tapi rencana nanti kayaknya enggak sampai 4 dusun semua, tapi cuma 1 dusun yang dekat rumahnya Sinta Bu. Oke, apa itu? Dusun apa? Kedung Bajul. Kedung Bajul. Tadi hanya di situ aja kan ya? Iya. Oke, saran saya hanya di 1 dusun, Dusun Kedung Bajul. Kedung Bajul. Kemudian hal-hal yang sifatnya senam tadi saya rasa enggak usah Mas. Kalau karena senam itu kamu akan menghadirkan banyak orang, sedangkan kita dilarang untuk membuat kerumunan. Jadi enggak usah ding, dihapus saja itu program senamnya ya. Nah, untuk donor darah pun nanti juga dipertimbangkan loh Mas, karena kalau donor darah itu kan apalagi PMI minimal 30 orang. Nah, maka kamu juga harus mengidentifikasi sedini mungkin berapa orang yang mau menyumbangkan darahnya, dan itu harus nanti juga berkoordinasi yang rigid dengan PMI bagaimana prosedur untuk donor darah di era COVID ya. Mohon ini
saya minta tolong dengan sangat supaya teman-teman juga Dipertimbangkan. Nah, Ya. untuk yang bantuan relawan itu bentuknya apa, Mas? Bantuan relawan di Desa Tangguh ini apa bentuknya? Bantuan relawan seperti kayak jaga posko gitu, Bu. Terus sama penyemprotan dan desinfektan. Masih ada itu? Masih ada ya, Masih, Jin ya? Bu. Jadi kan saya termasuk relawan juga di desa. Setiap Mm-mm. 1 minggu sekali itu ada semprotan desinfektan. Kemudian relawan nanti tugasnya mendata orang kalau pulang itu nggak langsung kontak langsung sama orangnya. Jadi keluarga menemui menyerahkan KTP, fotokopi KTP. Kita masukkan ke belangko kecamatan. Kemudian kita juga jaga posko, terus menyalurkan bantuan dari provinsi, kabupaten, dana desa. Itu kan ada bantuan, Bu. Jadi ada 4 bantuan, kita bisa bantu-bantu yang mendistribusikan. Banyak kegiatannya ya, Mbak, ya itu ya? Iya, jadi relawan, Bu. Berapa orang itu, Mbak? Kalau di desa sebenarnya ada perangkat desa sama saya aja, Bu. Perangkat desa itu berapa? Setiap posko berapa orang? Setiap posko jaganya berapa orang? Jadi posko di Desa Gemulung itu ada 1 posko di Balai Desa. Terus ada lagi rumah singgah, itu juga ada yang jaga. Kalau ada orang pulang dari rantauan, orang mudik, nanti diisolasi selama 14 hari di situ. Tapi alhamdulillah di sini nggak ada, Bu. Sudah pada balik ke tempatnya masing-masing. Kira-kira butuh berapa, Mbak? Berapa orang? Kalau untuk menjaga setiap harinya mungkin 2 atau 3 orang nggak apa-apa, Bu. Untuk yang relawan, ini kan teman-teman harus stay di sana tuh. Iya, Lagi iya. mau nanti dipertimbangkan. Coba ditambahkan lagi programnya, Mas, tadi, Mas. Yang ada 7 atau 8 program tadi, Mas. Ini sudah terlihat, Bu. Oke, coba dari awal, Mas. Dari awal. Oh, dari awal. Nah, ini coba membuka posko. Ini tadi ya, yang di Kampung Tangguh itu ya. Ya, Kampung Tangguh. Terus Membantu. membantu pelaksanaan Ini kegiatan. juga masuk posko itu kan ya? Ya, termasuk pembuatan posko ini. Terus simulasi. Ini simulasi sebenarnya juga masuk kegiatan pelaksanaan kegiatan Kampung Tangguh ini juga. Simulasi tanggap COVID itu bentuknya apa, Mas? Simulasinya kayak perawatan jenazah COVID gitu, katanya Pak Kades kemarin. Ini tanggung jawabnya puskesmas, Mas, bukan ini. Teman-teman. Iya, kita katanya tuh cuma simulasi aja, Bu, kayak ngikut pelatihan gitu. Terus yang ngisi siapa? Yang ngisi nanti dari perangkat desanya. Terus kita itu cuma bantu-bantu menyiapkan saja gitu. Kemarin itu Kampung Tangguh itu kan sebenarnya bimbingan dari Polsek. Jadi yang mengadakan itu dari Polsek. Terus yang mendampingi adalah ada Polsek, ada Koramil, dan juga ada petugas kesehatan untuk kita yang simulasi. Jadi ada 6 mahasiswa, 4 cowok sama 2 cewek gitu, Bu. Nanti 2 ceweknya membantu Bu Bidan untuk simulasi check-in, kemudian 4-nya itu untuk simulasi jenazah. Hanya butuh 6 orang aja ketika kegiatan ini. Iya, betul 6 orang aja, Bu. Kalau misalkan begini, Mas Burhan, ini nanti coba dipertimbangkan ya. Jadi, Iya. kan itu ada 15 orang. Iya, Nah, dari 15 orang itu, nanti Mas Burhan bagi siapa yang bertanggung jawab untuk kegiatan Kampung Tangguh, termasuk simulasi. Kemudian, siapa yang bertanggung jawab untuk bimbingan belajar. Nah, bimbingan belajar pun saya tekankan, jangan setiap hari. Jadi semampunya aja. Kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk donor darah. Jadi dari satu kelompok besar 15 orang itu dibagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok untuk donor darah, kelompok untuk relawan, kelompok tangguh, sama bimbingan belajar. Kalau misalnya bimbingan belajar berat karena kan seminggu berapa kali begitu kan. Ya monggo ditambah lagi satu yang pembuatan ramuan atau pembuatan ramuan dihapus saja juga boleh. Nah, sehingga nanti teman-teman juga tidak bingung ketika di lapangan. Dan ini juga harus saling berkoordinasi. Dan jangan lebih dari 5 orang ketika nanti ke desa pada satu hari ya. Kalau misalkan untuk Kampung Tangguh, nah, bisakah hanya 5 orang? Insya Allah bisa, Bu. Kemudian untuk jadwalnya, silakan dibuat sedemikian rupa sehingga teman-teman mahasiswa tidak setiap hari ke rumahnya Mbak Sinta. Jadi nanti mohon ditata lagi atau mungkin dibuat tim kecil aja dulu, kemudian kalian koordinasi di tim-tim itu bagaimana supaya programnya sudah dibuat tanpa banyak aktivitas yang kalian habiskan di dalam
dusun itu. Oh sorry, desa bukan dusun. Iya. Saya sudah bilang bahwa KKN 1 bulan itu memang kita tidak full di desa Nah. Gemenggeng ya, tidak setiap hari di sana, tetapi setiap hari kamu harus beraktivitas terkait dengan KKN. Nah, kalau tidak ada kegiatan di desa, maka apa yang dilakukan? Kalian silakan berkoordinasi, melakukan evaluasi misalkan. Jadi kerjanya secara online. Oh gitu. Kemudian menyiapkan. Jadi kalau misalkan kita koordinasi secara online gitu bisa kita buat logbooknya. Boleh. Silakan untuk yang kelompok 2 direvisi dulu, dilengkapi ya. Iya. Yang hapus tadi silakan dihapus, kemudian detail setiap harinya silakan dikoordinasikan lagi. Silakan yang kelompok 1. Ya, siap Bu. Selamat siang. Untuk kelompok 1, proposalnya berjudul Upaya Pemberdayaan Masyarakat Tanggap COVID-19 melalui Program Kemanusiaan Kampung Tangguh, Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Untuk anggotanya ada 15 orang. Yang pertama Siti Yanisa Mayang, kemudian Devri Abian Ayu Fadila, Weni Lestari, Riza Ifadliatu, Nusa Devi, Diki Putra, Preti Lia, Afan Rais, Eka Prasetyanugraha, Aini Setiawati, Siti Novitasari, Santi, kemudian Lupna, 14 ada Azizah Miraj Nanda, yang ke-15 ada Bella Belinda. Untuk ketua kelompok 1 Kabupaten Nganjuk, ini saya sendiri Eka Prasetyanugraha, jumlah personilnya 15 orang. Lokasinya di Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Target dan hasilnya terciptanya masyarakat yang siap menghadapi era new normal melalui program Kampung Tangguh Semeru. Untuk analisis situasi di Kelurahan Begadung merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Salah satu kelurahan yang menjadi sasaran program Kampung Tangguh diadakan oleh Polda Jawa Timur dan hanya ada di Jawa Timur. Program ini diciptakan untuk menekan penyebaran virus COVID-19 mulai dari ruang lingkup terkecil yaitu masyarakat desa atau kelurahan. Untuk mata pencahariannya di Desa Begadung penduduknya diantaranya petani, pegawai swasta, sebagian penduduk pegawai negeri sipil dan berwirausaha. Infrastrukturnya di Kelurahan Begadung cukup memadai. Dilihat dari tersedianya fasilitas belajar mulai dari PAUD, TK, SD, SLB, SMP, serta SMA. Kemudian pemuda desa merupakan pemuda yang aktif dalam organisasi Karang Taruna yang akan menjadi tonggak perubahan perkembangan pada kelurahan. Di kelurahan ini juga terdapat ibu-ibu rumah tangga yang aktif dalam organisasi PKK yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi wanita dalam pembangunan desa. Dalam kondisi pandemi yang sedang melanda bumi, khususnya di Indonesia, tentunya perlu adanya pencegahan maupun penekanan penyebaran virus COVID-19. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki program Kampung Tangguh Semeru yang bertujuan untuk menekan penyebaran virus COVID-19 yang dimulai dari elemen pemerintah paling bawah yaitu pemerintah desa atau kelurahan. Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten yang menjalankan program Kampung Tangguh Semeru. Hal yang harus dipersiapkan dalam melaksanakan Kampung Tangguh Semeru ini adalah persiapan ruang isolasi, tenaga medis, protap maupun SOP penanganan pasien hingga pemulasaran jenazah COVID-19. Hanya itu, Kampung Tangguh Semeru harus memiliki lumbung pangan sendiri untuk menghidupi warganya. Kelurahan Begadung menjadi salah satu lokasi yang menjadi sasaran program Kampung Tangguh Semeru karena dirasa desa ini sudah memiliki kesiapan untuk melaksanakan program tersebut. Kelurahan Begadung ini di Kabupaten Nganjuk termasuk zona hijau karena untuk pasien atau yang positif corona itu sudah tidak ada. Oleh karena itu terrealisasinya program Kampung Tangguh Semeru dalam menekan penyebaran COVID-19, kelompok 1 KKN Gelombang 3 Kabupaten Nganjuk di Kelurahan Begadung akan membantu mewujudkan berjalannya program yang ada di desa tersebut dengan program kemanusiaan yang akan dilaksanakan. Dari program kemanusiaan tersebut ada pun beberapa agenda yang akan dilaksanakan antara lain bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Kemudian permasalahan yang dihadapi. 1. Bagaimana cara pengelolaan Kampung Tangguh Semeru yang efektif. 2. Bagaimana cara mengedukasi masyarakat terkait tanggap terhadap COVID-19. 3. Bagaimana cara membantu pendataan posko COVID-19 yang ada di kelurahan. 4. Bagaimana cara meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan donor darah. Rencana pemecahan masalah. 1. Memberikan bantuan SDM dari mahasiswa untuk pelaksanaan Kampung Tangguh Semeru. 2. Memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait siap tanggap dalam menghadapi COVID. Yang 3. Memberikan bantuan sebagai relawan di posko COVID-19 yang ada di Kelurahan Begadung. 4. Memberikan sosialisasi pentingnya donor darah untuk meningkatkan minat masyarakat agar
minat untuk mendonorkan darahnya. Kemudian rencana pelaksanaan program kemanusiaan yang kami usulkan akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli 2020. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, tahap persiapan, yaitu pembentukan kelompok, pembagian tugas untuk masing-masing program, kemudian melakukan survei di kelurahan. Keempat, koordinasi antar anggota kelompok dalam pelaksanaan program, kemudian penyesuaian anggaran, dan yang terakhir, persiapan administrasi. Untuk tahap pelaksanaan, 1. Membuka posko Kampung Tangguh Semeru. Rencananya ini memberikan bantuan SDM di Posko Kampung Tangguh Semeru. Kedua, membantu pelaksanaan kegiatan Kampung Tangguh Semeru, yaitu berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan setempat, serta membantu tercapainya tujuan Kampung Tangguh Semeru. Ketiga, ini diralat senam pagi dan berjemur tiap hari Jumat itu ternyata di stop oleh kelurahan. Keempat, donor darah. Kelima, bimbingan belajar. Keenam, membantu penyelesaian masalah kelurahan terkait penanganan dalam menghadapi COVID-19. Ini untuk kegiatannya ini menyesuaikan kendala dan kebutuhan dari kelurahan. Kemudian tahap evaluasi, yang pertama pembenahan akhir dan pemantauan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan. Kedua, membuat dokumentasi evaluasi atas kelemahan dan kelebihan program yang dilaksanakan, baik dalam bentuk gambar, video, dan atau tulisan. Tahap laporan, tiap program yang telah dilaksanakan tim KKN melakukan evaluasi. Ini bertujuan untuk mengetahui seluruh kekurangan maupun keberhasilan dari rangkaian program yang telah dilaksanakan, sehingga jika program ini dilaksanakan pada hari berikutnya, terlaksana dengan lebih baik. Laporan disusun setelah seluruh program selesai, dilaksanakan, dan evaluasi sudah dijalankan, untuk berikutnya dimuat menjadi artikel dan melaksanakan seminar hasil secara online. Untuk rencana pelaksanaan kegiatan atau logbook pada kelompok 1 sudah melakukan silaturahmi dengan perangkat Kelurahan Begadung. Target dan sasaran perangkat Kelurahan Begadung, kemudian mengenal perangkat. Yang ketiga, mengetahui kondisi masyarakat yang ada di Kelurahan Begadung. Untuk personalianya ini masih kami susun, Bu. Ini struktur organisasi yang ada di kelompok 1 yang ada di Kelurahan Begadung. Cukup, mungkin ada pertanyaan? Mas Eka, minta tolong ditampilkan yang ini program tadi loh Mas. Oke, Bu. Ini, Bu. Memberikan bantuan SDM di posko ini apa Mas tugasnya? Sama, Bu, seperti kelompok yang sebelumnya. Jadi di sana ada posko. Poskonya itu terpusat ada di kelurahan, Bu. Cuma satu posko ya? Tadi yang satunya Iya. kan posko. Kalau ini berapa posko? 1, 2. Iya, ini 1, Bu. Terpusat di kantor kelurahannya, Bu. Itu mereka pakai baju hazmat juga gitu tak? Atau ya apa? Menyesuaikan, Bu. Kemarin karena saya pas ke sana itu dengan teman-teman itu pakai masker, Bu. Pakai APD standar. Jadi nggak sampai pakai baju hazmat gitu, Bu. Kalau yang poin 6 itu ngapain Mas? Ini menyesuaikan, Bu, jika ada pendataan atau kebutuhan yang ada di kelurahan, Bu. Nanti kita dimintai tolong untuk membantu. Berarti kalian harus standby di sana ya? Oh iya, rencana kami begini, Bu. Kemarin kita bilang ke Pak Lurahnya, itu kalau misalnya di shift gitu, Bu. Jadi tiap hari tidak semuanya datang gitu. Ya berarti sama dengan kelompok yang tadi Mas, kelompok 2, Iya, Bu. bahwa dijadwal maksimal 1 hari 5 orang, jangan lebih dari 5 orang. Iya, Bu. Kemudian kegiatan-kegiatan yang sekiranya memberatkan dan harus standby di sana dicoret aja. Untuk bimbingan belajar, apabila memungkinkan ya. Iya, Bu. Ini maksudnya apa ini? Pertimbangannya apa ini untuk yang poin ini? Kami kalau bimbingan belajar itu ini hanya sifatnya membantu memfasilitasi peserta didik yang ada di sekitar, karena kan sekolah kan masih belum jelas juga, Bu, masuknya kapan. Hanya kemarin itu PPDB, penerimaan peserta didik baru. Sementara untuk kegiatan belajar mengajarnya kan belum pasti juga. Nah, ini dilakukan tidak setiap hari karena latar belakang pandemi ini. Kalau proses pembelajaran di tahun ajaran baru itu sudah jelas, Mas. Oh, baik-baik. Nah, jadi kita tetap online sistem sampai Desember kalau nggak salah. Kecuali yang zona hijau. Jadi untuk pembelajaran ini besok itu semuanya online, Mas, kecuali zona hijau. Nah, ini teman-teman ada yang zona merah kah? Kelompok 1 dan kelompok 2, siapa yang zona merah? Saya zona hijau. Kecamatan Nganjuk sendiri di daerah saya zona hijau. Kecamatan Pace, Bu, kemarin, Bu. Yang merah? Iya, Kecamatan Pace. Kalau Kecamatan Pace itu yang merah cuma Pace Kulon, terus yang
Pekalongan sama Pulau Suharjo, Mas. Ada yang merah. Di sini ada enggak yang dari sana? Sepertinya nggak ada, Bu. Oke. Kalau untuk teman-teman yang ada di zona merah, mohon dipertimbangkan untuk mereka harus hadir atau tidak. Kemudian untuk bimbingan belajar, mohon dipertimbangkan dulu. Saran saya jangan malam, upayakan pagi sampai siang atau sore lah ya. Mungkin untuk bimbingan belajar itu bisa disiasati dengan supaya kalian tidak satu persatu ke rumah. Teman-teman bisa satu orang yang ngajarin, 2 orang yang diajar, cukup 3 orang dengan jarak yang agak berjauhan gitu. Tapi dipertimbangkan dulu apakah di sana ada orang yang mobilitasnya tinggi untuk keluar kota atau bagaimana, sehingga dari historicalnya dia sering berpergian dan seterusnya, itu juga dipertimbangkan. Atau bisa juga untuk yang bimbingan belajar, teman-teman membuat tutorial aja atau video tentang pembelajaran kemudian kalian share, jadi tidak usah komunikasi secara langsung, secara fiskal gitu. Gimana? Bagaimana, Bu? Jadi untuk yang bimbingan belajar untuk kelompok 1 dan kelompok 2, Mas Eka sama Mas Burhan dan yang lain, teman-teman tidak harus homeschooling, buat aja media pembelajarannya, tinggal dilihat. Kalau misalkan di sana ada jurusan PG PAUD, ya kalian membuat simulasi untuk pembelajaran anak-anak pendidikan usia dini. Untuk SD juga begitu, PGSD ini ada jurusan PGSD, membuat video tentang belajar untuk anak-anak usia SD dan seterusnya. Jadi hanya medianya aja. Iya, Bu. Karena kalau anak-anak, terutama anak SD, SMP, SD, PAUD itu kan suka lihat YouTube sekarang kalau lagi musim gini. Iya, Bu. Dimanfaatkan. Gitu ya. Iya, Bu. Baik. Ada pertanyaan? Cukup, Bu. Paham ya? Jadi Iya, Bu. minta tolong nanti teman-teman ditata yang bagus untuk jadwalnya, jangan sampai memberatkan dan malah membuat imun kita turun. Ya, KKN ini kita buat happy-happy aja, nggak usah yang muluk-muluk, nggak usah yang terlalu kita harus menguras tenaga. Yang penting ada manfaatnya dan tidak usah setiap hari. Saya tekankan lagi ya. Oke, itu ya. Iya. Silakan melanjutkan koordinasi. Minta tolong semuanya gambarnya di unmute dulu, dibuka dulu gambarnya, kita foto bareng ya. Oh iya. Bisa kelihatan semua, Bu. Sepertinya nanti saya akan mengunjungi kalian di desa Gadung sama Kemenggeng. Menggeng. Tapi nanti jadwalnya saya masih nunggu dari LPPM ya. Iya. Mungkin 1-2 kali nanti saya akan ke sana untuk berkoordinasi. Kemudian sisanya nanti kita akan melakukan koordinasi secara online. Mungkin 1 minggu sekali gitu ya, kita lakukan evaluasi gitu. Iya, Bu. Iya. Kan kita mulai start itu kan tanggal 1, nanti hari Sabtu kita akan koordinasi ya untuk hari pertama. Kemudian tanggal 4 hari Sabtu atau tanggal 5 itu juga kita melakukan evaluasi. Jadi setiap minggu minimal 1 kali ya. Iya, Bu. Iya. Kalau ada di kelurahan, mohon nanti beliau face shield sama masker sama hand sanitizer bawa kemana-mana tuh. Iya, Bu. Termasuk saat memberikan bimbingan belajar atau kontak dengan warga di sana. Iya. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri untuk hari ini. Kita ketemu lagi tanggal 1. Sukses semuanya, sehat-sehat semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.